Akhirnya datang juga Marcel. Sejak pacaran ya, susah banget diundangnya. Puji Tuhan lagi. Kita bentar lagi kita yang undang ya. Benar. Amin. Jangan memberi harapan-harapan. Kenapa sih siapa yang memberi harapan, orang cuma ngomong ya? Iya, lu aja kan berharap bicara manusia sama Tuhan. Iya. Setuju. Tapi gimana kabarnya Marcel? Udah lama nggak ketemu juga. Sehat Ngapain lebih. aja sekarang kerjaannya, pacarnya masih Selin. Gimana Kak? Masih atau enggak? Nah, itu dia tuh. Kita mah nggak ada. Kita mah emang Enggak ya? gini ya, gue kasih tahu ya. Dia emang ada yang pernah bilang gue sama Marcel pacaran? Kan enggak. Nggak pernah ada yang ngomong. Tapi Cuman emang Enak aja lu berapa kali ngomong pacar gue cuma satu ya Marcel, gue ada klipnya tuh. iya udah kan kadang-kadang gue menganggap dia pacar gue, tapi kan meskipun tidak itu, emang kenapa kalau gue nganggap dia? Kalau saling sayang dong emang harus. Emang kenapa? Emang harus iya susah? lah. Enggak lah, cinta dan sayang itu nggak harus memiliki. Tai Yang kucing. penting kita harus selalu Tai ada satu kucing. sama lain. Bener. Iya. Percuma nih lu pacaran terus lu sama orang lain. Enggak, bukan gitu. Pacaran kita jadi ada masalah, putus, berantem, pasti ada konflik. Ribut-ribut. Hah? Iya, ya kok gue sering banget ditanya ini settingan apa enggak. Apa sih yang disetting apa sih? Semua orang nanya settingan apa enggak. Enggak, yang disetting apa? Ya pacarannya lah. Masalahnya emang pacaran. Ya lu gitu bilangnya pacaran. Apa sih, Cek? Gimana ya? Ini kan udah Iya, siap semua kalau ditanya ya. Aku sama Marcel tuh saling nyaman. Kita mau berdua. Gua Kita mau saling melengkapi satu sama lain. enggak ngomong gitu kan makin dekat jadinya. Enggak, tapi enggak. Dia doang. Soal pacaran masih nggak juga. Belum, karena kan belum ada pernikahan dong. Maksudnya belum. Kalau udah nikah kan baru. Aku ngeliat video juga. Iya itu pasti, itu kan video. Beda. Jadi lu sekarang berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan kali ya? Kalian makin mesra dan dekat. Oh, tinggal 4 bulan lagi lahirannya. Berarti 9 bulan dong. Selama itu apakah Marcel ada cewek lain yang deketin? Oh, Marcel mau banyak banget ceweknya yang deketin dia. Banyak ya. Setelah makin kenal dia, gue sekarang makin bisa merasakan. Gue bingung ya, kenapa sih banyak cewek-cewek cantik pengen sama lu sih ya? Gua bingung nggak? Kayak emang lo tuh bikin nyaman tau gak sih? Bukan Kak, mungkin kayak dia menggenapi apa yang lo omongin. Hah? Tumbal gitu, jadi kan lu makin cantik gitu apa? Takutnya kayak gitu. Bener itu yang omongan Selin. Selin makin tua, makin ada anaknya, malah makin cantik dekat Marcel gitu loh. Wah, dipikir bener. Tumbal. Iya, makanya klarifikasinya dulu itu bercanda. Ya, saya mohon maaf, saya klarifikasi sebenarnya bukan. Sebenarnya yang pakai dukun siapa? Ya saya yang pakai dukun untuk bisa menggait Marcel gitu. Karena ya gimana ya, biar gimana juga kan Marcel tuh seleranya tinggi lah gitu ya kan. Saya nggak akan mau dia. Jadi saya pakai pelet. Sekarang kalau melet orang ada hukumnya nggak sih, ada pasalnya nggak? Nggak ada bang. Ada. Tuh melet. Melet gitu. Ya, sekarang gue pengen tanya deh. Kalau cewek mau sama Marcel sekarang nih ya, itu karena dia terkenal dan kaya raya atau karena memang mencintai Marcel? Nah, Itu sih pasti ya kok, maksudnya. Lu suka bertanya nggak dalam diri lu sendiri? Malah justru itu yang gua kerjakan. Maksudnya kenapa gua kerja keras, kenapa gua tiap pagi bangun pagi pulang pagi buat kerja, karena memang gua harus ada value-nya gitu. Orang ganteng udah punya value, dia ganteng. Dia ketika jalan sama dia nggak bikin malu dan sebagainya. Lah gua apa yang dikejar gitu? Masa udah jelek males ya kan? Kalau udah jelek males jadinya lingkaran setan. Jadi Marcel terima kalau cewek mencintai Marcel karena ketenaran dan uangnya? Terima lah. itu udah apa adanya deh. Iya, Maksudnya betul. Marcel emang udah begitu. Dia memang udah takdirnya dia tenar, takdirnya Marcel Amin. memang udah punya banyak segala-galanya gitu kan. Jadi ya kalaupun memang orang melihat dia ya udah ya karena Karena ya kerja keras begitu, gua, kerja kerasnya. Karena kalau misalnya Marcel nggak punya uang dan nggak tenar seperti sekarang, apakah Selin Evangelista Masih akan merasakan nyaman atau nyaman tidak? apa enggak? Belum Gini, tahu. belum tahu karena kita tidak pernah ketemu pada Betul. saat itu. Kok jujur ya, di waktu yang pertama kali kita ketemu tuh, lu udah segitunya belum sih? Belum. Belum ya? Belum. Pertama kali itu? Belum ya? Masih pakai Ferrari. Belum ke sekarang. Belum. Oh, masih naik Ferrari. Gue naik mobil dia kok. Bener. Kemana? Mobil apa? Mobil yang lampunya nggak bisa nyala. Iya, ya kalau misalnya diginiin nggak ada kacanya, itu biar bangku penumpang. Iya. Biasanya kan kalau tipe-tipe Marcel tuh akhirnya masuk friend zone gitu loh, buat nyaman buat temen, tapi Iya. bukan buat dinikahin. Nangis pacaran sama gua gitu, tapi pacaran sama yang
lain gitu. Ya kan ada banyak yang gitu. Ngobrol doang. Sabar ya. Pakai yang lain gitu. Eksekusi sama yang lain gitu. Gue cuma tinggal denger kayak, aduh gue hamil di luar nikah nih, aduh gue gini nih. Ada itu siapa? Ada teman-teman gue. Tapi sekarang udah aman. Aman ya. Tapi dulu kok nih, percaya nggak percaya ya, gue waktu masih SMA juga cewek-cewek banyak tahu, cakep-cakep lagi. Suka ya? Marcel mantannya dulu kan aku dikasih tahu ya waktu sekolah, waktu apa segala macam. Iya, cakep. Ya bener. Ya ampun gak percaya, beneran. Gimana caranya? Emang Marcel itu bikin nyaman. Gimana ya? Jadi orang tuh kan Foto deh. Ada nggak mantan satu? Aduh. Mantannya Marcel waktu SMA dan waktu Marcel kayak gitu. Dia kalau lagi DM sama cewek ya, dia tuh pasti nge-capture terus kirim ke aku. Nih. Nggak usah dikasih lihat ya. Nah, Nggak usah dikasih nih, lihat. liatin fotonya. Gue bikin, oh, cakep amat. Cakep kan ceweknya gitu. Kayaknya gue penasaran waktu SMA nih. SMA nih. Iya. Jangan kasih lihat tapi ya. Iya. Nggak kasih lihat mana ya. Jangan. Nih sekarang nih. Dulu nggak berhijab dia, Oh lumayan banget. ya kan? Ada yang lebih jelas? Ada nih. Yang itu aja yang di DM itu. Jangan kalau yang di DM kan sekarang udah mulai ini. Baru kaget deh kok. Kaget deh. Jadi dari SMA Marcel udah pacaran sama cewek-cewek cantik Emang paling cakep di cantik-cantik. sekolahnya gitu Sel. Selera Marcel tuh tinggi gitu. Iya maksudnya. Dan emang Marcelin gimana kalau Sel? ya tinggi. 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 Emang kayaknya kayak nggak Marcel. tinggi. Marcel ini udah mentok, lo tau gak? Udah mentok banget. ya? Mentok. Udah epic tuh. Epic. Bukan cuma selera, muka juga harus tembok di sekolah. Nih, Mana? ada nggak? Bohong lu. Kenapa bohong? Ini waktu SMA waktu sekarang. Dulu. SMA. Pacaran atau cuma deket doang? Tuh. Tuh kan, ceweknya yang agresif kan? Tuh. Gila. Aku balas-balas tuh. Baru dia nggak balas-balas tuh. Buset. Ceweknya agresif bener. Tuh, kenapa berubah gini gitu? Tuh. Sumpah kok. Begini-begini nih cewek-cewek yang ngejar-ngejar dia. Beuh. Nah, Tuh, mobil-mobil ampun. yang jerit. Gila kok. Tuh kulit kayak tembok ya. Aduh. Terus gimana lu bisa setia sama Selin tuh tiap hari di DM sama cewek kayak begitu? Ah, ngapain sih? Karena emang ya, karena yang membuat gue cocok sama Marcel ya karena nyaman. Ya itu yang nggak bisa dicari di orang lain gitu. Gue cuma takut karma aja sih kalau gue menyakiti hati orang pasti akan. Ya mungkin karmanya worth it juga kali kalau ceweknya kayak tadi. Falon, halo. Jangan lupa follow, nonton, subscribe, share ke seluruh keluarga ya. Keluarga terdekat ya. Dan grup keluarga ya. Bukan aku loh statementnya tadi. Jadi ini kan kisah ini kan kayak kisah dongeng ya. Iya. Cewek, Beauty and the Beast. iya cewek cantik terus maksudnya kayak bener-bener bisa gitu. Lu maksudnya Sayang sama Marcel. bukan intimate sexually gitu sama Marcel gitu. Aku ngomongin seksual. Misalnya nanti menikah gitu. Ya kalaupun kalau nanti sampai menikah artinya ada keinginan ke situ kan. Kalau ada keinginan ke situ ya berarti bisa. Kenapa enggak? Oke. Nah, tidak, why not? Terus kan Marcel misalnya kayak cewek misalnya kayak baru itu Selin pasti cuma gara-gara Marcel sekarang terkenal apa segala macam kayak gitu terus akhirnya menikah dengan dasar kayak gitu nggak apa-apa? Nah kan terutama kenalan dia kok. Pada kapan sih? Kemarin Oh iya. gue belum ada Emang belum apa-apa. kayak sekarang? Belum lah, belum ada apa-apa. Iya tapi maksudnya kalau Kalau misalnya gue yang pansos. Ya Allah, Masya Allah. Iya, gue pansos bukan. Tapi gue nyaman sama Marcel itu totally nyaman karena gak tahu ya kenapa sampai sekarang masih kayak gitu ya Cil ya? Masih Marcel yang gue cari orang pertama kalau gue kenapa-napa gitu. Nangis banyak cerita. Karena cuma dia doang yang bisa nenangin gue, dia doang yang ngerti hati gue. Marcel doang, gue Ya. gak ngerti kenapa. Terus kadang-kadang dia mungkin kayak gini kali, elah males gue mau ngangkat teleponnya mungkin gini gitu ya. Ada capek gak sih lu dengerin? Nggak ada lah. Nggak. Masa capek nggak mungkin. Kali aja lu capek gitu kan. memang berawal tuh dari curhat ya biasanya ya. Orang Dan mungkin dia karena mungkin jengah juga dengan kehidupannya Kak Selin yang semua laki-laki deket dia ya karena mungkin nafsu atau gimana, tapi kan dia harus dari pembedanya gitu. Semua iya, gue juga merasa kayak gitu kan. Orang-orang tuh mungkin ngedeketin gue karena pengen sesuatu gitu dari gue gitu. Ada something else. Ya nggak tulus gitu dan gue ngerasa ketulusan itu ada di Marcel gitu. Iya benar. kalau Selin boleh kencan sama cowok lain nggak?
Lah, kenapa tidak? Berteman ya. Berteman, Bebas. Jadi kalau misalnya cowok ngajakin setting pergi, lu gak apa-apa? Ya nggak apa kalau misalkan emang Kan pergi sama dia juga. Nggak ada ngajak pergi berdua misalnya. ada pergi berdua nih. Ya kalau menurut gue ya kok manusia tuh lebih ke kayak per gitu. Semakin ditekan dia akan semakin terbang tinggi gitu. Makin kemana-mana gitu. Begitu dilepas nggak karu-karuan gitu ya. Jadi gue kayak ya sebagai orang yang memang sayang sama dia emang tulus gitu. Ngapain harus ngekang-ngekang gitu. Makanya itu dia perbedaan cinta dan sayangnya. Cinta itu lebih ke agresif dan arogansi untuk memiliki yang tinggi. Tapi kalau sayang itu lebih ke rela melihat orang yang kita sayang bahagia. Kita juga bahagia gitu. Ini berat nih kok. Iya, luar biasa bijaksana ya Bu ya. Betul sekali. Tapi kalau dia Mau lebih, ngomong apa sih tadi? kalau dia lebih posesif. Iya. Misalkan kalau gue lagi ada gimana gini cewek gimana di Iya. domelin mulu. Iya. Kalau dicemburuin ya. Kalau gue lebih posesif, kalau dia kan enggak. Kalau gue tuh misalnya di Acel lagi kemana terus sama cewek-cewek, gue kayak ngapain lo? Kayak gitu. Video call gitu. Gue sengaja aja gitu. Jadi kalau lu nanya Selin dikenalin ke nyokap lu bilang dia apa? Pacar atau teman? Teman baik. Teman Teman baik. yang gue sayang. Udah dikenalin lu? Sudah kan, udah gue juga udah kenal ke orang tuanya, dia juga ke orang tua gue. Udah emang papa dari Italia gitu. Jadi dikenalin sebagai teman dekat. Iya. Oh, jadi belum mengarah-ngarah gitu. Spesial. Ya. Belum mengarah-ngarah ke arah pernikahan belum. Ini gue menanyakan apa yang Lu netizen kenapa nanya sih nih. nggak ini nikah mulu? Bisa mau Lu mau sponsorin? Mau lah kalau lu berdua untung Lu. kayaknya iya. Kalau mau sponsorin lu berdua kayaknya gue cuan tuh. Sponsor banyak. Kadang-kadang orang bertanya gini, lu gimmick gak sih? Ini konten gak sih? Lah yang ngontenin mereka ya? Iya. Yang gimmickin orang-orang. Wah, kalau aku seneng-seneng aja. Nah, kalau kita mah ngejalanin aja kayak begini. Cuman kadang-kadang orang yang ngeliatin tuh kayak, iya, gue bikin begini gitu kayak lu mau bikin kita kayak begitu ya kan? Ya kalau Karena aku mau usaha, gue jelas-jelas kan pasti Gitu pengen lah. stasiun TV, gue gitu kan sikapnya Iya. jelas. Kita Iya. pasti pengen Dan bukan kita mah nggak ada yang digimik-gimikin, emang kita mah apa adanya begini. Betul. Dan banyak juga yang nanya kenapa jarang konten dan sebagainya. Karena ya kita pengen nikmatin tanpa kamera dulu gitu loh. Jadi kayak Nggak semuanya kan harus berbarengan ya. Kadang kita kerja meskipun satu program, kadang ada dia, nggak ada gue, ada gue, nggak ada dia gitu. Iya. Jadi kita saling backup aja gitu. kadang nemenin juga ya nggak perlu. Iya. Nggak perlu di konten-kontenin bobo YouTube gitu kok. Ini kamera kemana gitu. Nyalin kalau lu dengan anak 4 misalnya gitu, kan udah saatnya punya hubungan yang kalau lu menikah lagi pasti kan pengen dapat yang the best dong, belajar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kan udah nggak bisa main-main lagi atau kayak gimana gitu. Atau gimana? Apalagi gini, gue kan nggak mau berpikir terlalu jauh, gue mau menikah lagi, mau cari laki-laki yang kayak gimana. Aduh, sekarang gini kan, gue tanpa itu juga masih bisa hidup, anak-anak gue bisa hidup, semuanya normal, bahagia, ya kan, jalannya nggak ada yang pusing. Tapi kan the problem with orang dalam pernikahan adalah nggak pernah memikir jauh-jauh itu yang tadi lu bilang. Itu akhirnya mereka impulsif, terus begitu suka langsung hantam kiri kanan gitu misalnya. Oh nih gue suka nih, dia langsung jatuh cinta terus nikah apa segala tanpa pernah memikirkan panjang-panjang. Bukannya itulah sumber permasalahan. Ya makanya gue bermasalah kan. Di pernikahan. Maksudnya kalau dengan Marcel apa lu benar-benar mikirin ya boleh juga sih ngejalanin begini-begini aja, tapi apa lu pernah mikirin nggak sih kayak ini nanti kira-kira bisa nggak gue seumur hidup sama dia gitu? Kalau itu dipikirin, ya mungkin sekarang lebih memikirkan juga gitu ya, karena pertama biar jangan terburu-buru. Iya. Kedua belajar dari pengalaman, karena kan gue tuh tipikal orang yang belajar dari pengalaman hidup gue gitu. Gue tuh dikasih tahu jangan nyemplung ya, nanti lu basah loh. Gue tuh orangnya nggak gampang percaya dengan ingin orang gitu. Gue tuh lebih ke nyobain dulu sendiri, baru gue akan ngerasain apa yang gue rasain itu menjadi pembelajaran buat gue. Tapi setelah 2 kali nyemplung dan kejebur, apa yang lu pembelajaran dari lu? Belajar untuk lebih bisa sabar dan tidak arogan. Terburu-buru. Ya. Ya betul sekali. Mau buru-buru mau enggak juga nggak apa-apa ya, karena kan ada kalau misalnya ada yang mungkin ada beberapa orang ya di agamanya gitu, kadang-kadang kan pacaran nggak boleh gitu. Lebih baik tidak itu gitu kan. Cuman sekarang gini, mau cepat mau lama
lu ngejalanin hubungan, lu mau nikah cepet kayak, lu mau nikahnya lama kayak 7 tahun pacaran baru nikah kayak nggak menjamin, Cel. Setuju. Lu mau pacaran lama-lama juga nggak menjamin mau nikah bareng. Jadi yang menjamin hubungan dalam rumah tangga lo langgeng adalah diri lu sendiri. Bener banget. Karena lu jangan berekspektasi pasangan lu akan memberikan ini menjadi ini. Enggak, lu lihat aja dulu diri lu sendiri. Gue udah menjadi pribadi yang seperti apa, apakah dia puas dengan adanya gue, dengan sikap gue, ya kayak gitu. Kalau Acel kira-kira biar bisa nanti kalau menikah, ya nggak tahu kalau lu menikah pengen sekali apa berkali-kali atau Sekali dong. sekali seumur Iya, hidup? kalau berkali-kali kasihan penghulu. Ketemu lagi, lu lagi. Omsetnya naik mungkin jadinya. Sama lagi kayak kemarin ya, gitu kan. Masih hafal kan ya? Iya, hafal kan ya. Kan kalian belum menikah. Mungkin juga nanti kan ada rencana mungkin kalau jadi bisa menikah. Nah kalau menurut Marcel apa kira-kira faktor kunci yang bisa membuat seseorang bertahan dalam pernikahan? Keterbukaan sih kok kalau menurut gua. Dan juga merasa cukup ya. Kadang laki-laki itu tidak merasa cukup untuk satu orang aja gitu. Iya. Kadang ya. Bukan semuanya tapi kadang. Nggak bisa disalahin juga lah. Benar banget. Jadi makanya ya kalau memang ya memang ada kecenderungan ke sana ya, setidaknya ya jangan menyakiti gitu. Kalau menurut gua ya. Maksud gua kayak lu udah datanya 2-0 kalau kayak gitu. Ya lu udah memain selingkah gitu kan. Terus berubrak-ubrak gitu ya kan. Maksudnya ini pernikahan bukan MMA gitu maksudnya. Enggak apa-apa berantem, enggak apa-apa ini gitu. Apalagi kalau misalkan keuangannya juga lebih banyak istrinya gitu, jadi kasihan jadinya. 3-0 gitu. Ya kan? Ada lu. Bokap gua sejelek-jeleknya dia sama sedia ada duit dibanding mak gua, tapi dia nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah selingkuh? Nggak pernah selingkuh sama sekali. Nggak pernah selingkuh? Karena menurut dia kayak takut ada karma dari semesta yang akan membuat dia akan jadi jatuh banget gitu. Berarti lo nyentuh siapa? Dia nyentuh bokap gue sih. Mana bokap gue terbaik. Amin. Dia meninggal bokap gue. Ya, almarhum ya. Almarhum. Suka kangen nggak? Kangen banget sih. Kapan terakhir kan? Kapan terakhir? Minggu lalu. Kok nggak ngajak-ngajak? Iya, kamunya lagi. Oh, mana di Bali? Oh. Iya, makanya aku pulang duluan kemarin. Jadi kalau menurut Marcel, kunci hubungan supaya kayak gitu jujur dari awal. Jujur dari awal. Segala sesuatu dibicarakan semua. Bahkan sebelum nikah kan ada tes HIV, ada tes apa gitu kan, biar tidak merasa dijebak si istrinya. Gitu. Iya kan tiba-tiba buat gitu. Ternyata dia emang dari sering main-main kemana-mana gitu. Kalau misalnya tes kesuburan, setuju nggak? Setuju gua. Setuju. Tapi menurut gua ya kalau memang Apa sih sebelum nikah? kalau memang dia nggak subur juga ya, kalau udah cinta mah udah pasti. Terima Jadi kasih. misalnya tes kesuburan nih, Acel sama pasangannya, terus pasangannya dinyatakan apa? Kelihatannya sulit memproduksi anak, Gua terima gua. Kalau terima. cinta nih? Kalau cinta mah terima aja. Jadi tanpa Adopsi keturunan sih. segala macam terima. Atau bikin lain di luar. Nggak mungkin. Atau kita Kalau bisa. orang udah cinta tuh buta lah ya. Apa aja juga dia. Kan ada bayi tabung, ada apa? Masih banyak kok Masih banyak cara caranya. jalan menuju Terapi, kan? nggak menyerah begitu aja. Betul. Oke. Terus jadi menurut Marcel jujur, terus jangan menyakiti dan dengan cara jangan kesana kemari gitu. Iya. Caranya gimana tuh? Caranya jangan kesana kemari. Ya dalam diri sih kok. Kalau gue pribadi ya di Bible ya pasti akan menunjukkan gue untuk menjadi orang yang bisa menghargai gitu. Karena menurut gue kayak curang aja gitu. Maksudnya ketika istri lu tidak main kemana-mana, terus lu main kemana-mana tuh kayak nggak fair gitu. Kalau lu mau ya udah istri lu main kemana-mana, lu main kemana-mana gitu. Nggak boleh. Tidak mau, nah itu yang nggak boleh kan. Makanya udah mendingan enggak. Bisa tuh? Bisa sih. Maksud gua, bapak gua tuh selalu ngasih tahu ke gua kalau memang nggak bisa, udah mendingan lu buat tidur deh gitu. Kalau emang lu udah kesrat nih gitu. Soalnya dia pernah bilang dulu kayak gitu. Jadi biar tidak itu menjadi menyalahi ya. Jadi udah mendingan buat tidur. Tidurnya mak? Aman. Dibawa langsung keranjang gitu ceweknya gitu. Bukan dong. Itu tidur sama ceweknya. Kamu harus jatuh kalau begitu. Langsung dibawa tidur. Dia ngomongnya sambil gandeng cewek lain lagi. Ini mau tidur gitu. Nggak mungkin gitu. Oke. Marcel, kan Selin udah pernah gagal 2 kali. Iya. Nah itu takut nggak? Iya takut dong banget sih. Maksudnya? Ya, takut lah takut. Ya itu maksud gua.
Makanya sekarang tuh hubungannya adalah hubungan yang long last gitu. Tidak ada hubungan pacaran, tidak ada hubungannya. Menurut gua kalau misalkan emang kalau pacaran tuh pasti ada kata putus gitu. Tapi kalau teman, sahabat, saudara gitu kayak nggak pernah ada putusnya gitu. Jadi kayak kalau untuk diburu-buruin kayak gitu, takutnya malah gue mengecewakan lagi kan. Ya tapi pasti lo mikirin dong, nggak mungkin dong lo jalanin dong tanpa mikir gue mungkin mau nikah sama dia apa enggak gitu. Nah kalau gue tuh nggak pernah mikirin kok. Jalan aja. Sama Kak Sherin juga nggak pernah mikirin itu. Jadi kayak selagi kita bisa mensupport satu sama lain, selagi kita bisa mensupport karir satu sama lain, ya apa boleh buat gitu. Kenapa harus dipikirin ini kita pacaran apa enggak ya, ini status kita apa ya gitu. Emang zaman sekarang masih kayak gitu ya, masih pacaran masih kamu mau jadi pacar aku nggak, kamu kan jalanin aja deh. Statusnya apa ya gitu. Manggil lagian kita udah sama-sama gede. Iya, nggak ada panggilan ayah bunda, kakak abi umi, nggak ada. Kayak orang yang udah pacaran masih udah panggilan suami istri gitu ya. Jadi tapi kalau untuk intens hubungan, ya kalau emang lagi nggak ada syuting atau gimana, motoran malam biasanya, terus habis itu makan bareng, ngantuk ngantuk. Maaf ya, kerja dari pagi. Dari pagi dia kerja dari insya. Kalau Marcel udah nikah sama Selin misalnya, tetap kerja apa enggak? Gue Ya tetap sih. Kalau Selin ya, kalau gue sih pengennya udah gue aja yang kerja gitu. Kalau antara sama istri gue ntar one day. Kalau Marcel misalnya Selin penghasilannya lebih besar dari Marcel, secara laki-laki ada masalah apa enggak? Lah seneng lah malah. Justru ada masalah sih kalau gue. karena emang itu normal sih. Rata-rata kayak gitu. Gue gak mau penghasilan istri gue lebih tinggi sih, karena ada pride di sana kan. Iya. Jadi gue akan lebih keras lagi kerjanya. Suka terjadi masalah keributan di dalam rumah tangga karena penghasilan istri lebih besar daripada suami. Nah, terus kan sekarang what happened to cowok-cowok yang penghasilannya kurang? Dan kerja lebih giat. Betul. Dia udah berusaha nih misalnya gitu. Kerja lebih pintar. Suami-suami yang udah berusaha setengah mati tapi terus istrinya tetap lebih sukses. Nah, kenapa dia bisa, kenapa lo nggak bisa? Nggak ada kata nggak bisa, cuman lo mau apa enggak. Nah, kalau ada orang yang bilang gue udah kerja lebih keras banget kok, Dan udah lebih kerja keras mati-matian kok, itu belum menurut gua. Karena ketika lu udah kerja mati-matian, lu gak akan mikiran itu. Lu akan pikiran untuk bagaimana mengimprove lagi ini lagi. Kayak gue ya kerja dari misalnya dari Senin sampai Minggu, kayak Marcel juga schedule susah dari pagi ketemu pagi. Kita akan terus nyari kerjaan lagi, mana nih gue harus kayak gini. Oh gue kayak mau coba hal ini deh, kayak gue belum pernah belajar. Gue sekalian mau gini. Coba lagi, nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa nggak istirahat, udah nggak apa-apa, ambil ini kesempatan gini. Itu namanya kita. Nih sekarang gue ini masalah sosial sedikit ya. Kemarin Adam Levine nih yang Maroon 5 itu terus akhirnya. Fans. Iya. Sahabat gue ada penyanyi yang Maroon 5. Kenapa? Jadi dia selingkuh sama pemeran OnlyFans. Ada orang luar negeri kan. Nah, terus kan akhirnya orang bikin meme, kita nggak mau Adam Levine, kita pengen Adam Suseno. Iya. Yang Inul tuh loh, suaminya Inul, Mbak Inul. Terus kan akhirnya nah tapi kan sosok pria akhirnya jadi rada ngerti gak saya maksudnya? Iya. Nah sebenarnya bukan buruk, maksudnya cowok tuh akhirnya sedikit ya udah penghasilannya kalah nggak apa-apa, ceweknya lebih aktif kerja apa segala macam nggak apa-apa gitu. Menurut lu kedepannya akan kayak begitu atau tetap masih kita patriarki di mana cowok harus yang jadi juaranya? Nah kalau itu lebih ke sudut pandang masing-masing ya. Jadi kayak kita juga nggak bisa memaksakan kehendak orang gitu. Itu kan udah teritori dia, mau penghasilan istrinya lebih besar atau dia biar nyaman aja atau gimana, ya kita nggak bisa paksain. Tapi kalau gue pribadi, gue tidak mau yang kayak gitu, karena ketika ada penghasilan istri yang lebih besar daripada kita, kayak bargaining powernya nggak ada gitu. Jadi kayak untuk memimpin sebuah bahtera rumah tangganya tuh nggak ada. Jadi kayak ketika gue bisa di atas dia itu bisa cukup bilang sama dia bahwa gue bertanggung jawab sama lu nggak perlu kerja keras tapi keluarga kita bisa tetap bahagia gitu. Nah itu masalah di cowok gampang kan, kalau cowok tinggal nurunin penghasilan gue 100, berarti gue nyari cewek yang kira-kira penghasilan segini gitu. Nah kalau cewek kan nyari penghasilan yang di atas. Kalau dalam kasus Selin yang penghasilannya udah termasuk di atas banget, tinggi,
buat nyari di atasnya kan kelenger juga Pasti ya. ada kan, nggak mungkin nggak ada. Di atas langit selalu ada langit. Betul. Pasti ada orang yang jauh lebih sukses daripada aku, ada Betul. kan, nggak mungkin nggak. Dan gue kasih tahu ya gini, sebenarnya nggak ada yang salah dengan penghasilan istri lebih besar daripada suami, itu nggak salah dan bukan hal yang dosa sebenarnya. Cuman kembali lagi ke pribadi masing-masing, ke komitmen di dalam rumah tangga masing-masing. Setuju. Cuman kalau misalnya si perempuan ini bisa menjaga harkat dan martabat sang suami, bisa membuat suami percaya bahwa meskipun gua penghasilan yang lebih besar daripada lo, gua akan tetap hormat sama lo. Benar. Sebagai seorang laki-laki, kepala rumah tangga, gue mau beli apapun, meskipun itu duit gue sendiri, gue yang kerja, tapi gue akan tetap izin dulu sama lo, boleh nggak kita pakai duit ini buat gini. Jadi peran sang suami, peran sang laki-laki tuh tetap dihargai di situ. Balik lagi komunikasi Iya. dan juga menurunkan ego gitu. Nah, ego kan emang harus diruntuhkan. Dan itu yang pada dia juga nggak bakal nyari yang lebih tinggi lagi kan, dia cuma nyari kenyamanan Cukup dan bisa aja, nemenin nyaman doang. aja. Iya, tapi terus Nyaman tapi cukup juga ya. Betul. Karena realistis dan materialistis berbeda. Benar. Nggak cari mobil mewah karena bisa beli sendiri, nggak cari tas branded karena bisa beli sendiri, nggak cari naik private jet karena bisa numpang sama juragan, ya kan? Loh, kan Sama lu juga Sandy. gua. Kan lu juga. Gue juga. Lu juga. Gue juga. kenapa udah pada kaya-kaya begitu, cantik, ganteng, tajir, terkenal tuh masih pada berantem tuh kenapa? Siapa yang berantem? Maksudnya kan 70% perceraian karena apa namanya? Ekonomi. Nah, kalau artis-artis rata-rata udah ekonominya mapan. Nggak kekurangan, malah berlebih. Tapi terus kenapa dalam sebulan terakhir ini kita lihat ada beberapa yang justru akhirnya malah maksud gue tuh Gini. udah memiliki kehidupan yang diimpikan semua orang. 70% perceraian terjadi karena ekonomi. 20% karena perselingkuhan. 10%-nya karena ketidakcocokan. Kenapa 10% doang ketidakcocokan? Karena kan nggak mungkin lu sudah menikah terus ada alasan tidak cocok gitu kan. Soalnya dijodohin. Nah, kenapa kok selingkuh cuma 20% gitu kan? Karena biasanya yang melakukan selingkuh adalah laki-laki biasanya. Dan si perempuan ini berpikir pakai perasaan bukan pakai logika, jadi akan memaafkan kesalahan, biasanya seperti itu. Nah, 70% karena ekonomi. Nah, kenapa tuh karena ekonomi? Ya paling bikin berantem ya, lu pernah bokeh nggak sih? Lu nggak pernah bokeh kali ya? Iya. Jadi nggak tahu capeknya bokeh. Miskin sama mak gua berantem mulu. Kagak pernah cerai dia. Itu ya berantem kan? Iya, sampai ke pengadilan lu nggak jadi. Percekcokan itu terjadi di dalam rumah tangga. Kalau orang misalnya mau menikahi gue, menjadikan gue yang kedua gitu, menurut lu gimana? Ya gimana ya? Ya pasti sedih lah gua mah. Kenapa? Karena baru jadi yang kedua. Silent evangelista gitu ya. Enggak bukan cuma salah menurut gua. Semua wanita tuh harus jadi nomor satu. Kalau menurut gua. tujuan dia misalnya kan, gue kan semakin bertambah tahun misalnya, ya kita nggak ada yang tahu ya, walau nggak ada yang tahu. Cuman kan pasti kan gue semakin tua kan, emang kalau kita di entertain pasti kan semakin ini kan. Sementara semakin bertambah tahun, anak gue membutuhkan biaya yang lebih lagi gitu. Gimana? Misalnya dia tujuannya untuk membantu janda gitu misalnya. Kayaknya kalau mau lu tujuannya lebih ngarah ke yang lain kali ya. Ya itu sebenarnya tergantung how you set your values sih. Ya. Intinya kalau kata bokap gue, intinya komunikasi, intinya harus seperti itu, dan juga harus mengerti satu sama lain, dan harus membawa Tuhan di dalam bahtera rumah tanggamu siapapun itu. Dan kalau emang belum waktunya untuk menikah, ya masih mending tahan dulu aja. Kalau menurut gue nikah itu adalah sebuah hal yang sakral yang nggak bisa dimain-mainin. Ya meskipun kita bisa ada lembaganya untuk tempat untuk bercerai, tapi kayak kalau gue pribadi ya kalau udah sekali nikah dan sekali berikrar ya cuma Tuhan doang yang bisa, dan juga maut yang bisa memisahkan doang, bukan kita dan manusia gitu. Luar biasa ya Marcel ya. Moga-moga ini konten ini nanti bisa jadi ini, kalau yang pada nonton juga masih ada harapan dalam cowok-cowok kayak Marcel ini yang takut sama Tuhan. Nggak semua laki-laki tuh gitu. Betul. Banget. Nanti bener kenalin dong. Iya, tahu kenalin. Terima kasih ya Korobe. Thank you Marcel dan Selin untuk ngobrol-ngobrolnya. Banyak belajar juga di sini dari hidup kalian yang benar-benar luar biasa. Amin. Semoga nanti kalau nikah dan memanjat ke jenjang yang berikutnya, jangan lupa eksklusifnya di Dapur Bincang Online. DBO.